Dan seperti biasa, sebelum kita baca kitab hikam, ada muqaddimah fiqhiyah yang kita hadirkan kitab fikih ringkas, yaitu Takrib atau Mukhtasar Abi Suja, yang kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai kepada bab afaslun fi sujudis sahwi. Dan karena di kitab tersebut tidak disebutkan sujud-sujud yang lainnya, kita tambahkan bahwa selain daripada sujud di dalam sholat, yaitu ada sujud sahwi, yang sujud sahwi juga di dalam sholat. Ada sujud yang lainnya, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah kapan kita melewati ayat sajadah, ayat sujud, maka kita disunahkan sujud. Sujud tilawah ada bermacam-macam. Ada sujud tilawah di dalam sholat. Kalau kita menjadi imam lalu melewati ayat sajadah, ayat yang ada ayat sujudnya, maka karena kita menjadi imam bebas. Imam kalau mau sujud, sujud. Atau kalau kita sholat sendiri membaca surat Al-Quran yang ada ayat sajadahnya, maka kita sujud. Di dalam sholat yang bebas membaca ayat saja, melakukan sujud tilawah adalah imam atau orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum tidak diperkenankan sujud tilawah kecuali karena ngikuti imamnya. Imam membaca ayat sajadah, tapi kok tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud. Kalau sujud batal hukumnya. Itu di dalam sholat. Begitu sebaliknya, jika imam melakukan sujud, maka makmum harus ikut. Kalau tidak, batal. Nah, ini di dalam sholat. Adapun di luar sholat, kita disunnahkan sujud tilawah karena bacaan kita sendiri, atau karena kita mendengar orang membaca ayat tersebut. Membaca ayat yang ada ayat sajidahnya, kita mendengar lalu kita sujud, sunnah. Atau kita sendiri yang membaca lalu sujud, biarpun di luar sholat. Adapun syarat-syaratnya dalam sujud sama seperti syarat di dalam sholat. Harus bersuci, menghadap ke kiblat. Tentunya jika di dalam sholat langsung melakukan sujud. Tapi kalau di luar sholat, di dalam madhab kita yang dikukuhkan, kalau kita di luar sholat ingin sujud tilawah, madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, maka kita melakukan takbiratul ihram. Dalam hal ini khilaf, ada sebagian tanpa takbiratul ihram, maka mungkin waktu umroh atau waktu haji tiba-tiba ada orang sujud tilawah langsung sujud padahal di luar sholat. Ada pendapat seperti itu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah seperti dalam sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita melakukan sujud, takbir sujud. Setelah sujud takbir lagi, kemudian assalamualaikum, kita pakai salam. Salam wajibnya ke kanan sekali, kemudian sunnahnya kedua dengan yang ke kiri. Jadi itu sujud tilawah. Kemudian kita tambah lagi, dan sujud tilawah itu di mana? Di dalam surat A'raf ada, Ra'ad ada, Nahl ada, Isra ada, surat Maryam ada. Dalam surat Hajj ada 2. Kemudian di mana? Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, kemudian Hamim Sajdah, An-Najm, Insyiqaq, Alaq. Ada 14. Nah, selain sujud, yang dibaca dalam sujud apa? Yang dibaca dalam sujud, para ulama mengatakan bahasanya boleh kita baca seperti dalam sujud. Sama sujud sahwi, yang dibaca adalah tasbih di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ada riwayat Imam Tirmidzi bunyinya begini, Rasulullah mana? Sajada wajhi.
Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, lalu membelah telinga, dikasih telinga. Maksudnya kepada Allah yang menciptakan ini semuanya. Wa basarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihaulihi wa quwwatihi. Kalau hafal ini riwayat Imam Tirmidzi. Tapi para ulama mengatakan selain itu boleh membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Sebagian mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, pokoknya baca tasbih. Baik, kemudian ada satu lagi, ada sujud, yaitu sujud syukur. Sujud syukur, sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat. Nah, sujud syukur di luar sholat ini caranya persis sujud tilawah di luar sholat. Harus memenuhi syarat, dia harus bersuci, punya wudu, ngadep ke kiblat. Dengan takbiratul ihram, aku niat sujud, Allahu Akbar, lalu sujud. Nah, sebabnya sujud syukur ini adalah karena kita, diantara yang pertama, karena kita mendapatkan nikmat yang mendadak, atau menikmat apa ya, menikmat yang, kalau nikmat Allah tidak pernah henti. Nafas itu tidak berhenti. Ada nikmat, misalnya tiba-tiba dapat rezeki, dapat panenan, dapat hadiah, sehat, bangun rumah. Ada orang gitu yang sifatnya mendadak begitu. Umumnya seperti itu. Bukan karena nikmat yang lainnya. Kalau nikmat yang lainnya nggak pernah berhenti, sujud terus nanti. Jadi nikmat-nikmat yang sifatnya datangnya seperti itu, datangnya mendadak. Tiba-tiba dapat rumah. Atau subhanallah, dalam sebuah kecelakaan dia selamat. Atau melihat orang musibah, cacat, sujud syukur. Tapi ingat, sujud syukurnya bukan nyukurin dia, hati-hati. Sujud syukur karena apa? Allah memberikan pada kita kesempurnaan. Makanya sujud syukur itu nanti ada caranya. Jika mensyukuri nikmat yang sifatnya bisa dirasakan oleh semua orang, maka sujud syukur disunahkan di depan orang juga, biar orang lihat kalau kita bersyukur. Tapi kalau sujud syukur kita karena musibah menimpa orang lain, kita syukuran, ada orang kena musibah, jeder, lalu kita sujud syukur di depannya, kurang ajar kita. Jadi sujud syukurnya adalah di tempat sembunyi, mensyukuri bahasanya kita selamat. Tapi ingat, jangan ada lintasan bergembira atas musibah menimpa orang lain. Jadi ada nikmat-nikmat seperti itu, dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sujud disunahkan, sujud syukur seperti itu. Sujud syukur adalah tidak sepakat para imam madhab kita, Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Hambali mengatakan sunnah. Imam Malik mengatakan enggak ada. Abu Hanifah tidak. Muridnya Abu Hanifah mengatakan sunnah, khilaf di antara mereka. Ya. Menurut kita, madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah. Karena mendapatkan kenikmatan atau tertolak dari musibah. Di saat kita melihat musibah terjadi pada seorang lalu kita tidak tertimpa, sunnah sujud syukur. Tapi hati-hati, mensyukurinya adalah bukan karena kita mensyukuri musibah itu menimpa dia, tapi karena kita tidak tertimpa musibah. Lalu kita doakan semoga yang tertimpa musibah segera diangkat musibahnya, seperti itu. Ini adalah sujud syukur. Setelah itu nggak ada lagi sujud. Selain itu adalah haram sujud. Sujud bukan dalam sholat, sujud bukan sujud sahwi, sujud bukan tilawah, sujud bukan sujud syukur, maka tidak diperkenankan. Apapun. Enggak ada tawar dalam hal ini. Tidak ada sujud selain itu, 4 sujud ini. Baik.